Selamat malam, Malam, Bang. Malam. teman-teman. Kita kan dapat Yes. tugas, suruh diminta diskusi untuk tugas diskusi isu aktual. Yang dibahasnya itu isu smart governance ya, tapi pakai perspektif smart ASN. Iya. Cuman sekarang yang jadi permasalahan adalah smart ASN, smart governance-nya itu apa? Smart ASN itu kan yang kayak berintegritas, profesionalisme, nasionalisme gitu ya. Jadi ASN itu harus punya nilai itu ya. Wawasannya global, bisa pakai IT, networking-nya bagus, berjiwa entrepreneur. Kalau smart governance gimana tuh? Itu kayak pemerintahan berbasis teknologi, Dok. Jadi birokrasi-birokrasi yang ada di pemerintahan itu disederhanakan atau dimodernkan dengan aplikasi-aplikasi teknologi gitu. Oh, yang Ilustrasi SPBE itu ya? aplikasi gitu. Ya, SPBE. PBE sih? Itu loh, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang penyelenggaraan pemerintah itu harus memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan, kayak gitu. Oh, kirain temennya SPBE. Iya, Itu ada ini soalnya si SPBE ini juga itu tuh ada di Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018. Jadi di sini tuh setiap kepala daerah itu tuh dia mempunyai tugas berkoordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di daerahnya gitu. Kalau di Majalengka tuh ada nggak peraturannya ya? Ada sih kalau nggak salah mah yang itu peraturan Bupati nomor 13 tahun 2021 tentang SPBE di Majalengka. Majalengka khusus ya? Iya, khusus Majalengka. Lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka. Kalau udah ada aturannya mah, Nah. berarti bisa SPBE itu. Berarti nasional kan itu SPBE itu ya? Iya, nasional. Nasional. Nasional, tapi Itu per berarti wilayah juga punya Wilayahnya ada kebijakan sih tiap masing-masing ya. wilayah. Ya, tiap wilayah dibikin masing-masing sih SPBE-nya. Nah, kalau di Majalengka sendiri ada nggak ya aplikasi atau apa ya inovasi yang berbasis SPBE kayak gituan? Nah Di itu gue Sumatera taunya itu di Jawa Barat paling kemarin tuh baru Apa Pak tuh Gubernur di Jawa Barat? itu kan ada berapa aplikasi totalnya tuh jadinya ada 33, cuman kemarin tuh baru launching lagi 7 untuk meningkatkan performa birokrasi provinsi Pemprov Jawa Barat. Tuh, kalau provinsi Majalengka Jawa Barat. ada sih. Itu kalau nggak salah si Sumaker, tapi cuman itu sih kayak buat surat keluar masuk doang, jadi kayak paperless gitu. Yang Majalengka. Sumaker bukannya punya itu ya Kemenkumham ya? Kemenkumham. Tapi sih Majalengka mungkin Majalengka juga punya gitu ya? punya ya kayaknya, mungkin sama, mungkin aplikasinya sama kayaknya. Kejaksaannya kali. Mungkin. Oh iya, bisa jadi kejaksaannya. Nah kalau Kemarin yang itu kan India ada Majalengka baru ulang tahun ya. Kalau nggak salah dia yang ke 532. Itu ada launching apa namanya? Acara tentang namanya itu Deklarasi Mekar Membara. apa itu? Itu buat kebugaran itu. Pernah dengar. Jadi sebenarnya tujuan akhirnya itu nanti buat masyarakat katanya ya. Tujuan akhirnya buat masyarakat sebagai program dari Germas juga, Dok, gitu, Gerakan Masyarakat Sehat. Nah, cuma untuk uji cobanya nanti ke ASN dulu karena ada beberapa data penunjang yang menunjukkan kalau 78% ASN di Majalengka itu terkena penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, Penyakit degeneratif. Iya, Ya. Padahal masih pada muda ya. Penyakit degeneratif nanti udah pensiun harusnya. Iya sih. Oh iya. Berarti Itu juga bisa sih pakai ini sih. Itu lah. Bisa dijadiin isu dong yang itu. Cuman ada aplikasinya gitu nggak? Kan itu ini apa? Inovasi si Pemdanya. Tapi sarananya pakai aplikasi apa gitu nggak? Ada sih pakai ini. Sipgar. Iya, ini aplikasi punya Kemenkes untuk mengukur tingkat kebugaran si individu itu. Seperti kayak ini ya, kayak Strava ya? Kayak Strava di kita mah ya? Kayak Strava. Kayak jenis Strava gitu ya? Iya, gitu. Kan ini punyanya
PMK Majalengka kan? Di Sipgar Dari Kemenkes. Itu Kemenkes. Sipgarnya punya Kemenkes, cuma udah lama nggak dipakai, kita manfaatkan. Gitu. Dimanfaatkan. Kayak pemerintah coba manfaatkan. Jadi sama Pemda Dihidupkan daripada kembali pakai mungkin aplikasi ya. lain. Oh ya oke. Ada Tapi ada lagi informasi nggak? lengkapnya nggak ini? Informasi lengkap tentang Sipgarnya nggak? Data-data apa gitu? Sipgar. Nah, Sipgar. Ya paling sih kayak ini sih kayak aplikasi buat kita ngecek kebugaran kita. Jadi kayak misalkan nih kita lari jaraknya itu kalau nggak salah sih ya 1,6 km. Ketika itu ada waktu tuh rank waktunya kita lari itu berapa 1,6 km berapa menit. Nah, nanti di aplikasi itu keluar kita bugar enggak. Kalau misalkan waktunya lebih dari yang ditentukan, berarti kita sebutnya nggak bugar. Seperti itu sih kalau nggak salah. Itu. Jadi itu aja atau gimana nih yang mau ini? Ada lagi Sebenarnya yang dari lain? Ada lagi nggak, Nin? Yang lokal ya. Nah, Kalau yang itu apa tuh restorasi justice itu pernah dengar nggak? apa tuh? Yang Putus pengadilan gitu tuh. Oh iya itu Pengadilan. restoratif justice itu ya? Rumah peradilan yang di kampung, yang di desa maksudnya. Iya. Jadi kayak itu juga permasalahannya damai ya. Untuk itu buat menyelesaikan konflik-konflik di daerah tanpa harus ke sana. Cuman itu ya udah gitu toh, nggak ada ininya, nggak Kayak ada kurang ini ya, kurang mencerminkan kurang mencerminkan literasi digitalnya nggak pakai Oh, literasi digital. digital. Jadi Ya wes, kita yang nggak itu bisa lagi ngambil tadi. itu tuh. Ya udah yang tadi aja mungkin. Mekar Membara aja. Iya. Mekar Membara aja ya. Mekar Membara. Memenuhi Mekar Membara. Mekar Membara itu kan lokal juga. Cuman yang jadi Nah, terus masalah si Mekar Membara ada tuh apa aplikasi tantangannya? juga. Gimana Dok yang jadi masalah apa Dok? Ya kan Mekar Membara tantangannya tuh maksudnya yang potensi masalahnya dia kan aplikasinya kalau soal dana mungkin ya lumayan lah ya, karena kan dia ngecek langsung ya, dicek buat PTM itu kan berarti kalau seenggaknya butuh alat buat Nancy, butuh dana buat cek darah kan, mungkin gula kayak atau apa tuh namanya, gula, kolesterol yang gitu-gitu. Terus paling ini sih nakes sih Dok. Kan pasti targetnya berapa sih? Target nakesnya sebenarnya berapa sih? Apa seluruhnya gitu? Targetnya ASN. Maksudnya ya target ASN-nya itu seluruh ASN di Kabupaten Majalengka gitu? Iya kayaknya mah. Iya kayaknya. Kan target akhirnya tadi kalau nggak salah kata tadi ini tuh se-Majalengkaen kan. Jadi yang non ASN juga. Cuman mungkin karena kemarin dalam rangka ulang tahun jadi kedepannya ini targetnya ASN dulu kali. Ya bertahap gitu. Ya bertahap. Istilahnya mah kayak uji coba dulu lah di ASN gitu ya. Berarti lumayan ya uangnya, maksudnya gitu anggarannya, karena kan harus beli sekian banyak alat untuk sekian banyak orang. Ya sih, kalau buat masyarakat sih lumayan berat sih, buat masyarakat sih. Tapi sebenarnya si program ini tuh bagus loh. Soalnya kan pasti rata-rata sebagian orang tuh kan gak sadar ya, mereka tuh punya penyakit apa gitu, yang tadi kan karena penyakit yang tidak menular gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak program ini tuh sebenarnya bagus juga. Nah, supaya bisa dirasakan juga sama masyarakat, berarti nanti butuh kayak semacam sosialisasi gitu ya. Cuma diuji coba dulu ke ASN gitu. Ya kan? Bisa jadi. Berarti itu masuk tantangan juga tuh yang termasuk butuh sosialisasinya itu. Paling juga sih, nakesnya juga sih, soalnya kan kayak di puskesmas tuh, pasti yang ngerjainnya orang-orang puskesmas di kecamatan. Pasti itu ngaruh nanti ke nakesnya juga, pasti kayak kebagi lagi kan kayak orang puskesmas ya harus di pelayanan di puskesmasnya, terus yang ke masyarakat juga kayak gitu sih. Berarti gimana itu maksudnya? Masuknya gimana itu?
Ya tantangan Dari Tantangan SDM-nya sih, berarti. kayak tantangan Hmm. sih buat nanti ke depannya sih. tantangan dari si program Kayak ini. kemarin vaksinasi aja kan Oh ya kan, targetnya sekian target gitu. berapa? Hmm. Gitu. Takutnya kan nanti sistemnya malah jadi jemput bola ya. Jemput bola sih kayaknya. Iya, Ya, kayaknya. Kalau targetnya kecamatan mah pasti si Iya sih. yang puskesmasnya itu yang keliling. Iya, Iya. pasti puskesmas lagi yang kena sih. Iya, padahal kan tugasnya dia sendiri, maksudnya tugas pokoknya sendiri kan harus tetap Banyak. dilaksanakan ya. Iya, banyak sih itu tugasnya. Ya, Sekarang Tambahan kan lagi. aman lagi sih. ya kan namanya juga pelaksana kebijakan. Gitu ya, harus siap. Tapi Baru orientasi pelayanan harus siap. Ah, Iya benar. tapi emang itu masuk tantangan juga sih, harus dipikirkan ke depannya Iya gitu. sih. Maksudnya kayak gimana, butuh tenaga yang banyak juga kan. Iya, SDM-nya harus dipersiapkan supaya programnya Iya sih. juga berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Soalnya bagus Kayak juga mungkin- sih programnya. Makanya mungkin nanti ke ASN dulu karena mungkin lihat dulu ini sih persiapan dari tenaga, terus mungkin dari peralatan juga seperti itu sih kayaknya targetnya dulu. Jadi kalau misalkan udah lancar, baru ke masyarakat kayaknya. Iya. Berarti nanti si puskesmas yang kelilingnya itu mungkin datanya dicatat di Sipgar itu ya. Jadi masuk ke aplikasi Sipgar itu. Nah, kalau aplikasi sih kurang tahu juga sih ya Sipgar itu. Kayaknya sih itu lebih ke ini sih aplikasinya kayak buat cek kebugaran aja sih. Mungkin datanya masih manual kayaknya. Kayak apa sih? Isi kuesioner, terus nanti ada pencatatan nama pesertanya siapa, ya alamat kayak gitu sih, umur, terus nanti hasil cek fisik dia kayak gimana, hasil cek lab dia kayak gimana, itu ada sih biasa catatannya di tenaga medisnya. Ya, berarti bakalan lebih efektif kalau misalkan ada maintenance terus di upgrade si Sipgarnya itu jadi bisa buat nyimpen data itunya juga. Kan lumayan tuh datanya bisa jadi keterima sampai ke Kementerian Kesehatan kayaknya kalau nggak salah Sipgar tuh. Terintegrasi gitu ya. Jadi datanya juga rapi. Punya data gitu, Ya, langsung ya datanya. kebugaran, data kebugaran. Jadi nakis juga gak usah capek-capek ya, kayak nulis. Nanti kalau butuh laporan, nyari dokumen. Kalau udah aplikasi kan tinggal namanya langsung datanya ada semua kan. Iya. Kalau enaknya kayak gitu sih. Iya. Itu dari tantangan-tantangan itu tuh berarti kan harus ada solusi tuh kayak tadi yang anggarannya besar lah, terus apa lagi tadi butuh sosialisasi karena butuh diketahui banyak orang kan, harus sumber dayanya. Berarti kan tuh harus dipikirkan solusinya dong. Nah, gimana nih sebagai Nin untuk memecahkannya Nin? Kayak yang pertama sih harus ini ya. Karena itu kan programnya lumayan, ya bisa dibilang programnya besar gitu ya. Jadi mungkin langkah yang pertama, kita kayak koordinasi dulu atau kolaborasi sama pihak-pihak yang bisa mendukung berjalannya si program tersebut. Gitu. Kayak misalnya tadi, pasti kan butuh banyak biaya, butuh banyak dana buat jalannya program tersebut kan. Nah, misalnya kita semacam apa ya, kerjasama dengan pihak non pemerintah mungkin kayak gitu buat istilahnya kalau waktu kuliah mah cari sponsor gitulah yang bisa saling kerjasama, saling menguntungkan gitu, kayak gitu sih. Terus apalagi ya kira-kira? Kerahasiaan data-datanya mungkin ya. Gimana tadi? Kerahasiaan datanya. Jadi kalau misalkan memang Sipgarnya belum berjalan dengan optimal, mungkin masih pakai manual, berarti itu kan data kebugarannya harus kita simpan baik gitu. Nah, nanti untuk pelaksanaan berikutnya harus ada follow up juga gitu dari sebelumnya. Itu dia sebenarnya sebelumnya bugar atau enggak. Atau misalkan awalnya bugar, ternyata jadi nggak bugar. Kenapa coba? Ketuker datanya. Mungkin kan tuh pola hidupnya kali. Nah, ya kan itu datanya. Berarti ada ini ya, harus ada kayak intervensi lagi ya hasil datanya itu kayak gimana ya? Iya, simpanan datanya. Dari Follow up-nya. Itu juga sih. Ya berarti kayak gitu ya kesimpulannya. Berarti kan si Kalau aplikasi ini sih mungkin si inovasi ini udah bagus ya buat ningkatin kebugar, buat ngecek. Kalau udah ngecek kita tahu kita nggak bugar kan otomatis kita akan mengevaluasi terus meningkatkan kebugaran.
Jadi lebih efektif juga nanti, lebih produktif. Cuman ini mungkinnya kayak tadi kan puskesmas banyak tugasnya ya. Takutnya kan nanti bentrok sama kegiatan yang lain gitu kan. Itu gimana ya? Mungkin kayak ini kayak vaksin kali ya. Ada yang pihak swasta bantuin gitu. Bisa Iya, nggak sih kayak gitu? apa Kalau namanya ya? misalkan Volunteernya. kayak volunteer gitu ya. Kalau misalkan Mm-mm. ini buat nanti ke masyarakat gitu kan ya. Kalau Iya, bisa ke kalau depannya. kalau eh, aplikasinya langsung di-launching ke masyarakat ya memang harus butuh banyak tenaga. Itu kalau nakes aja ya mereka kan udah kayak punya Gempo. Tenang. tugas Selain rutinan ya. Kalau ditambahin ini kan selain harus nambah tenaga memang. selain bisa Harus kolaborasi dengan dipikirkan nanti. pihak non pemerintah daerah, kan kemarin juga ada penerimaan CPNS, ada penerimaan P3K, nah itu nanti kan bisa diberdayakan oleh pemerintah. Kan ada ini, ada apa dari manajemen ASN tuh, apa manajemen talenta. Nah, nanti dari situ kan bisa dibagi-bagi ya nih, nanti bisa ngerjain ini bisa ngerjain ini gitu. Oke. Sip. Sebenarnya kelebihannya aplikasi ini sendiri kan selain manfaat ya, manfaat untuk banyak orang gitu, terutama yang mulai mungkin dari ASN dulu. Ada lagi nggak sih yang bisa jadi poinnya gitu aplikasi ini bagusnya? Ya kegiatan. mendapat kebugaran tadi. Jadi kita bisa dicek sih, misalkan jadi mungkin kayak kan banyak tuh yang kayak ASN atau orang-orang yang kayak bisa sehat gitu kan, saya itu sehat gitu. Ternyata pas dicek dia ternyata kena Nggak sehat. kolesterol lah atau darah tinggi. Malah kebanyakan yang penyakit gula itu nggak tahu dia tuh kena gula. Jadi Iya. tahunya itu ya pas cek itu pas kalau kayak di puskesmas kan ada cek PTM ya, penyakit tidak menular. Nah ketahuinya pas itu dia nggak tahu dia tuh kena penyakit apa kayak DM tuh, banyak yang nggak tahu dia DM. Karena itu kan harus cek lab ya. Beda sama yang kayak hipertensi kan, itu mah tinggal tensi ketahuan gitu kan. Pemeriksaan kalau sakit apa-apa pasti tensi kan ya. Itu ketahuan, misalkan tensinya tinggi oh hipertensi. Kalau yang kayak DM kan dia harus dicek lab baru ketahuan. Iya, kasarnya batuk pilek berobat pasti di tensi gitu kan. Ya wes. Ya udah, paling gitu ya. Berarti ini kayaknya bagus ya prospek ke depannya ya kalau apa si Mekar Membara ini berjalan kayaknya ya buat ke masyarakat. Bagus. Iya, bagus sih. Sesuai dengan Smart ASN. Iya, ada hubungannya dengan smart governance-nya dok. Silakan diambil kesimpulannya dok. Ya, berarti kan si acara ini tuh aplikasi dari Smart ASN ya supaya acara ini bisa berjalan berarti harus Berarti kan sebenarnya Harus aplikasi ada ini sini. sudah mencerminkan smart governance gitu ya. Iya dari Kolaborasi acaranya sih. itu Terus karena ini terus ada kolaborasi sih kayaknya dok ya ini dok ya. Hampir semua kan harus ada ASN tuh ya, kolaborasi. hampir semua apa yang di pemerintahan ya kolaborasi sih itu mah kan Terlibat. ada komunikasi. Iya. Jadi ini udah tercermin ya nilai-nilai Smart ASN-nya. Iya ada tadi kok. Kan dia profesionalitas, kita harus jaga kebugaran biar bisa kerja efektif. Itu kan bagian dari profesionalitas juga, integritas juga. Terus apalagi tadi tuh? Hospitality juga ya. Entrepreneur katanya tadi tuh bisa kan? Iya pakai Dibuat entrepreneurnya. Meningkatkan networking juga. Networking. Ada lagi? SPBE. Baru ada sisi pelayanan ya. Meningkatkan kualitas, terus belajar berinovasi, memberikan ruang dan kesempatan bagi pihak lain untuk belajar, memberi perhatian bagi yang membutuhkan, dan terus mendukung program pemerintah dimanapun berada. Ya, betul. Siap. Oke. Ini Belum bisa stop. Penutupnya dok.